bintang di langit ini kita pasti nggak wajib kita bisa ke sana, ya, nggak Allah wajibkan kita untuk ke bintang. Naudzubillah min dzalik, ya, sampai Allah hukumi harus ke bintang, kan ya susah repot. Kita kudu terbang pakai harus pakai pesawat itu antariksa, ya. Terus tahun, hari, bulan, syahr. Di antara kita wajib memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ini ada karena Allah buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mendudukkan kita di majelis Lailatul Khamis. Masya Allah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan segala urusan, mudah-mudahan Allah senafiahkan badan, Allah qabul hajat. Yang pertama, saya hormati Habibul Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan Allah senafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Ahmad Ramadan, mudah-mudahan seafiah, digabul hajat, panjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, berkah manfaat ilmu dunia akhirat. Allah seafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Kita hamba Allah ini menyatakan bahwasanya Allah ada, Allah wujud, ada. Apa semisal dengan adanya jalanan, ada di sana kendaraan, ya. Kalau ada jalan pasti ada kendaraan. Terus adanya rumah, buyut, kalau di Al-Quran disebut buyut atau bait, itu di sana pasti ada orang, ya. Kalau rumah kosong pasti angker, ya. Kalau rumah kosong pasti angker karena gak ada orang, ya. Nah, sifat kita manusia lain sifat Khalik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus menyatakan bahwa Allah ini wujud, ya, hukumi wajib. Jadi kalau kita nggak ngerti bahwasanya Allah ini ada, haram. Hakada. Terus bintang-bintang di langit, bintang di langit ini kita pasti nggak wajib kita bisa ke sana, ya, nggak Allah wajibkan kita untuk ke bintang. Naudzubillah min dzalik, ya, sampai Allah hukumi harus ke bintang, kan ya susah repot. Kita kudu terbang pakai harus pakai pesawat itu antariksa, ya. Terus tahun, hari, bulan, syahr. Di antara kita wajib memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ini ada karena Allah buat, ya. Wajib menyatakan bahwasanya segala yang kita punya, tangan kita yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita misal makan pakai tangan kanan, ya. Kita masuk kamar mandi terus kaki digunakan
terus bagaimana taharah wudu segala macam, terus bagaimana kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk thalabul ilmin, untuk mencari ilmu. Ini fardu, hukumnya fardhatun alal kull muslimin wal muslimat, terus perempuan juga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu punya kuasa, ya, punya tangan. Ya, tangan ini sebagai tanda seorang itu kuat, mampu, ya, punya kekuatan. Di antaranya dari mana yang ia mampu untuk mengangkat sesuatu. Tangan manusia, ya, tangan manusia dari kuasa Allah. Jadi kita bergerak nih, Allah gerakkan. Kita berbicara, Allah yang buat kita berbicara. Segala sesuatu, Wallahu alam, hanya Allah yang ngerti bagaimana caranya. Wajib kita ngimani. Kalau semisal kita menyangka kita nggak digerakkan, nah ini hati-hati, haram, nggak boleh. Kita maf'ul. Semua yang kita lakukan Allah yang perbuat. Jangan pernah merasa nafas ini dipunya, hanya masalah kecil keluar masuknya udara. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan, bahkan Allah yang mengatur keluar masuknya nafas. Mata melihat, Allah yang memberikan rezeki, ya, dan Allah yang membuka mata itu melihat, yang menutup mata seorang hamba itu kita ketika malam kita tidur. Allah mengatur segala sesuatu. Wajib wujud untuk menyatakan bahwasanya Allah ini ada. Andai kata terus hidup, Allah hidupkan, terus mati, Allah yang berhentikan. Dan di saat mati itu terus berpindah ke alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala, begitu kuasa Allah Subhanahu wa taala mampu setelah kita ini berbentuk jasad, kita berpindah ke alam ruh, menjadi ruh, menjadi mati, menjadi mayit, terus dimandikan, disolatkan, dikuburkan, berpindah ke alam barzakh. Allah kuasa. Kalau kemampuan kita ini makhluk, maf'ul, bukan yang menggerakkan, bukan fa'il, maf'ul. Apa yang kita lakukan karena Allah yang memperbuatkan apa yang kita lakukan. Jadi wajib memahamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan apa gerak-gerik kita selama hidup. Hati kita seperti apa? Wallahu la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan Allah enggak melihat kepada rupa kita, Allah enggak melihat kepada bentuk tubuh kita, jasad tubuh kita ini, walakin yanzuru ila qulubikum, dan hati terus. Tangan yang seperti apa karena hati seperti apa. Jadi kuasa seseorang itu bagaimana hati orang itu. Apa orang ini sedih, orang ini jujur, hatinya bagus. Kalau orang ini mukadzab, pendusta, hatinya rusak. Allah Subhanahu wa taala wajib kita fahamkan dalam diri kita bahwasanya yang mengatur keluar masuknya segala sesuatu pada tubuh kita, di hati kita, Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-insanul kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa? Hati Rasulullah ini luar biasa. Lah kenapa? Nah, karena Nabi katakan kalau kita melihat akhlak Rasulullah, kalau kita mengikuti adab Nabi Muhammad SAW ini, kita akan menjadi mulia. Kita akan dilihat Allah. Allah yang
selalu memberikan rezeki kepada setiap hambanya itu, kita mendapatkan rezeki itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hati fulan seorang itu. Karena apa? Karena melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak." Di diri Rasulullah ini ada sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala tertarik, yang menyenangkan Allah, yang membuat Allah bahagia. Jadi kalau kita makhluk menjadi mulia karena apa, Bib? Karena satu makhluk, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Akhlak Rasulullah. Apa yang dilihat Rasulullah? Bagaimana kemuliaan tangan Nabi Muhammad? Bagaimana darajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengerti kamu mulia, naam, aku mulia. Jangan sampai kita mengatakan diri kita rendah. Ya, karena orang dilihat seberapa kita mulia. Kalau kita menyangka kita ini orang yang rendah, ya kita bakal rendah. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan bahwa wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan kita, aman sudah. Ke kanan aman, ke kiri aman, kemana tempat aman. Kenapa? Karena selama dunia masih keluar matahari dari asal muasal, siang dan malam terus masih silih berganti, di sana iblis laknatullah selalu mengintai kita. Gangguan apa? Segala sesuatu Allah yang mengatur, yang hidup, yang mati. Nah, di saat seorang itu hatinya melihat, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, selesai. A'udzu, aku berlindung kepada Dia Allah Subhanahu wa taala, yang wajib difahami dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi orang ini punya keyakinan, faham bahwa dia diciptakan Allah, dia akan Allah matikan, dia setiap saat Allah yang menjaga, dan selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di saat apa Allah akan memberikan apa kebutuhan kita, perlindungan kepada kita di saat iblis laknatullah mendekat. Dan apa segala sesuatu keburukan, apa yang enggak baik-baik, yang dijauhi ini, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah memberikan futuh, memberikan hatinya ini, pandangan matanya, tangan seorang hamba ini, walaupun dia ngerti Allah ada, naudzubillah min dzalik, munafik. Orang yang apa? Yang ia enggak mempunyai hati yang sedik, enggak bisa dipercaya, la zahir la batin. Ya, kalau sudah pandangan mata ini, berarti ada sesuatu yang didengar telinga. Kau akan melihat sesuatu dan kau ingin mendengar dari apa sesuatu itu, untuk dia bisa mendapatkan sesuatu hasil di telinga kamu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat mata itu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki telinga itu. Untuk apa? Untuk Allah memperlihatkan sesaat nanti amal-amal perbuatan fulan seorang itu selama dia hidup di dunia. Wajib selama hidup. Wajib selama hidup menyatakan wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati, begitu mati sudah dia menjalankan apa selama hidupnya, meyakini Allah Subhanahu wa taala wujud. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Sehingga terus seorang itu masuk ke alam barzah, dia akan menemukan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama di dunia dia yakin, dia menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud. Ya, Allah wujud, kidam. Allah ada. Allah yang pertama-tama ada. Qiyamu binafsih. Allah ada dengan sendirinya. Nah, seorang itu melihat
di sekeliling dia. Seorang itu melihat di sekeliling dia. Begitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki hati orang ini, mata orang ini. Terus seorang itu mendengar di sekeliling dia. Allah memberikan rezeki kepada telinga orang itu karena Allah wujud, karena Allah ada. Dan seorang yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar hatinya ngerti Allah subhanahu wa ta'ala ini wujud, orang ini akan selalu diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kenapa? Karena Allah yang memberikan segala sesuatu dan Allah memperhatikan makhluknya. Begitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sabab apa, Beb? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bianna Rasulullah, semua karena Nabi Muhammad. Dan di akhirat nanti ketika seorang hamba kita ini, ya, tangan kita ini digandeng tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dikatakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Andai kita seorang yang rajin mengerjakan sholat, nggak pernah telat, ya, nggak pernah telat untuk berjamaah sembahyang, misal, nggak pernah mundur waktu sholat. Kenapa? Semakin seorang ini takut untuk nggak sholat tepat pada waktunya, semakin dia menunjukkan keyakinan bahwa ia menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala ini wujud. Jadi seorang yang ia yakin bahwasanya Allah memberikan rezeki, Allah memberikan futuh di hatinya, zahir batin, Allah yang memberikan segala sesuatu, orang ini yang akan mendapatkan futuhul arifin. Seorang yang selalu diperhatikan Allah, nggak siang nggak malam, Allah selalu menjaga. Setiap salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu dhuhri, terus asar, terus maghrib, terus isya, 5 waktu istiqamah, nggak bisa ditinggal fardhu salat. Terus yang sunnah luar biasa. Nah, kenapa? Karena seorang itu memiliki wilayah khusus. Maka dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Marakil Ubudiyah, hadzal khawas, orang ini walinya Allah. Kenapa? Karena selama hidup selalu ia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa, Beb? Selalu belajar. Imam Ghazali mengatakan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, apa dikatakan di sana? Orang belajar, berusaha, nggak ngerti-ngerti, tapi ikhtiar terus berusaha, Allah beri bahkan laduni dari apa yang dia nggak ketahui, dia ngerti sendiri. Begitu. Karena apa? Karena ia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wujud. Kalau orang dia lupa kepada Allah, maka diuzurkan sholat. Kalau orang dia tidur lupa, berarti setengah mati orang itu tidur, maka dihukumi itu uzurnya sholat. Bahkan seperti itu. Kenapa? Karena di saat zikrullah, di saat orang ini mengingat Allah, ibadah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia menunjukkan bahwa ia meyakini Allah ada. Na'udzubillah, meninggalkan sholat. Na'udzubillah, melakukan maksiat sepasang sesetel. Ya, meninggalkan sholat ini dosa. Begitu dia meninggalkan sholat langsung maksiat. Bayangkan. Itu saking murka Allah subhanahu wa ta'ala, seorang itu menafikan keberadaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah yang dikatakan wajibul wujud. Kalau kita meyakini bismillahirrahmanirrahim, kita meyakini Allah ar-Rahman ar-Rahim, kita meyakini ini dunia nanti akhirat, kita ngerti hidup kita seperti ini akan mati. Ini luar biasa orang ini. Kenapa? Karena hatinya hidup. Hidup apa? Agama, din, agama. Dia akan selalu berserah kepada Allah. Dia akan selalu menyatakan segala apa yang dia punya, Allah yang memiliki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kuasa dia orang ini, punya kekuatan orang ini, enggak punya apa-apa. Al-insan mahalil khata' wa nisyan.
Terus manusia seperti itu sampai lupa dan tidur diuzurkan sholat. Ya, nggak bisa orang lupa, tapi bukan nggak bisa masalah perkara nggak bisa, diqadha, diganti terus. Dan orang yang apa? Yang ia sampai terhukumi ya lupa kepada Allah, berarti ia terlepas daripada wajibul wujud, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Na'udzubillah min dzalik. Dan akhir seorang hanya dia ngerti Allah ada, hanya dia ngerti Allah ada karena siapa? Sababiahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nur yang akan apa? Begitu mati seorang ini, orang ini jahil kadang, orang ini zalim kadang, tapi begitu mati membawa cahaya, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana, Beb? Karena Allah beri di hatinya hidayah bahwa dia ngerti Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi luar biasa kalau kita ngerti segala sesuatu karena Madinatul Ilmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang manfaat. Sesuatu yang manfaat. Makanya ilmu walaupun sedikit amalkan daripada ilmu banyak tapi enggak diamalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.